Selamat pagi, perkenalkan saya Raditya Pranaja Benabil Kirono dengan NIM G00251667 dari kelompok A5 dengan asisten Mbak Kaila. Laporan praktikum 1, sirkulasi fetal dan vaskularisasi jantung, korelasi anatomi terhadap cyanosis pada tetralogy of Fallot. Laporan 1. Saat kegiatan bermain, Rusdi, seorang anak laki-laki usia 4 tahun, tiba-tiba berhenti berlari karena sesak nafas dengan bibir biru dan ujung jari tampak kebiruan. Rusdi kemudian berjongkok beberapa saat hingga kondisinya membaik. Ibunya menyampaikan bahwa sejak bayi, sang anak sering mengalami kebiruan, terutama saat menangis atau lelah, dan pernah didiagnosis dengan tetralogy of Fallot. Pertanyaan: A. Jelaskan sirkulasi fetal circulation. Jelaskan salah satu gangguan akibat gagalnya penutupan struktur fetal setelah lahir. C. Jelaskan vaskularisasi arteri dan vena jantung. Oke, pertama orientasi dari sirkulasi fetal. Nah, sirkulasi fetal sendiri ini berbeda dengan sirkulasi pada manusia dewasa. Nah, sirkulasi fetal ini pertukaran gas itu dilakukan oleh sang ibu dan dilewatkan melalui plasenta, sehingga paru-paru fetal itu belum menjadi organ respirasi utama. Nah, pada fase ini darah akan dilewatkan melalui beberapa san fetal. Ada 3 san fetal utama pada janin, yaitu ductus venosus, foramen oval, dan ductus atrosus. Nah, pada gambar bisa dilihat bahwa ductus venosus itu menghubungkan dari vena umbilikal menuju ke vena cava inferior dan beberapa bagian menuju ke hepar. Nah, selain itu ada san kedua, yaitu foramen oval, yaitu adalah sebuah lubang yang terbentuk di septum interatricularis dextra dan sinistra. Nah, foramen ini itu memudahkan darah mengalir dari sisi atrium dextra menuju atrium sinistra. Nah, yang ketiga itu ada ductus atrosus. Dia itu menghubungkan truncus pulmonalis dengan aorta. Nah, selanjutnya adalah aliran darah kaya O2 dari plasenta. Pertama kan darah dari pertukaran gas sang ibu, dia akan masuk melalui plasenta, kemudian ke vena umbilicalis, kemudian ke ductus venosus, vena cava inferior, dan masuk ke jantung lewat atrium dextrum, kemudian melewati foramen oval hingga sampai ke atrium sinistrum, kemudian turun ke ventriculus sinister. Nah, pada ventriculus sinister nanti akan dipompa menuju ke aorta descendens. Nanti pada aorta descendens ini akan ada beberapa percabangan. Yang pertama itu nanti akan ada 2 ostium arteri koronaria, dia itu akan memvaskularisasi miokardium. Kemudian jika berlanjut nanti akan ada arcus aorta. Nah, pada arcus aorta ini nanti akan ada banyak percabangan, salah satunya itu nanti ada arteri karotis yang memvaskularisasi otak dan kepala. Kemudian juga ada perlanjutan dari arcus aorta, yaitu arteri subsclavia, dia itu nanti akan memvaskularisasi bagian lengan atas, ekstremitas atas lebih tepatnya. Kemudian karena tadi sudah membahas darah yang kaya O2, selanjutnya adalah darah yang miskin dengan O2. Pertama dari tubuh bagian atas nanti akan masuk ke vena cava superior, kemudian ke atrium dextrum, dan turun ke ventriculus dexter. Nah, pada ventriculus dexter akan dipompa menuju ke truncus pulmonalis. Nah, pada truncus pulmonalis tadi kan ada sebuah ductus atrosus san fetal. Dia itu nanti akan membuat darah itu bisa masuk ke aorta descendens. Lebih tepatnya aorta sih, nanti lanjut ke aorta descendens, nanti turun sampai ke bawah, nanti ke iliaca communis, itu nanti ada arteri umbilikal. Nah, arteria umbilikal ini akan membawa darah yang miskin O2 kembali ke plasenta dan akan diterima sang ibu. Nah, ini adalah beberapa mekanisme transisi sirkulasi setelah lahir. Nah, karena bayi itu kan baru lahir ya bisa bernafas. Kalau belum lahir kan belum bisa. Nah, pada saat ini itu nanti paru-paru akan mengembang, sehingga tekanan di paru-paru itu akan turun, menyebabkan darah yang sebelumnya nggak banyak, lebih tepatnya bisa masuk ke paru-paru, itu bisa masuk ke paru-paru. Nah, selain itu saat tali pusar kepotong itu nanti akan terjadi tekanan perifer meningkat. Nah, tekanan perifer yang meningkat itu akan menyebabkan atrium kiri itu tekanannya lebih besar daripada atrium kanan, sehingga foramen oval itu akan menutup. Nah, yang ketiga itu karena jumlah O2 yang meningkat dan prostaglandin yang menurun, sehingga ductus atrosus itu nanti akan mengkonstriksi menjadi ligamentum atrosum. Bisa dilihat pada tabel di sebelah kiri, itu nanti yang pertama vena umbilicalis nanti akan jadi ligamentum teres hepatis, ductus venosus jadi ligamentum venosum, foramen oval jadi fossa ovalis, ductus atrosus jadi ligamentum atrosum, dan arteria umbilikal distal itu akan jadi ligamentum umbilikal medial. Nah, tadi kan juga ada kasus. Nah, yang paling utama itu ada di ductus atrosus yang gagal menutup atau paten ductus atrosus. Dampak utamanya itu nanti jadi di aorta itu nanti bisa aja ada aliran darah menuju ke arteri pulmonalis seperti yang tampak pada gambar, sehingga menyebabkan left to right shunt yang menyebabkan aliran darah paru itu nanti meningkat.
Konsekuensinya itu nanti beban volume jantung kiri itu meningkat dan menyebabkan risiko gagal jantung dan hipertensi pulmonal. Selanjutnya ada vaskularisasi arteri jantung. Untuk vaskularisasi ini dibagi menjadi dua, yaitu arteri koronaria dextra atau RCA dan arteri koronaria sinistra atau LCA. Nah, untuk yang dextra itu akan berjalan ke sulcus coronarius kanan, nanti akan memiliki beberapa cabang penting seperti RMA, right marginal artery, dan posterior interventricular artery atau PDA. Nah, dia itu nanti fungsinya itu untuk memvaskularisasi atrium bagian kanan, ventrikel kanan, dan sebagian dinding inferior jantung serta nodus-nodus jantung. Untuk yang bagian kiri, dia itu nanti akan bercabang menjadi LAD, anterior interventricular artery, dan circumflex artery. LAD ini akan mensuplai dinding anterior ventrikel kiri dan septum anterior, sedangkan untuk LCX, circumflex, itu akan menyuplai sisi lateral atau posterior ventrikel kiri. Selanjutnya ada drainase vena jantung. Darah miokardiat akan kembali ke atrium kanan. Dia itu ada beberapa, ada great cardiac vein, middle cardiac vein, small cardiac vein, anterior cardiac vein, vena cordis minimae, dan Tebesian. Nah, umumnya semua vena ini dia itu akan menuju ke sinus coronarius, kecuali pada vena cordis minimae. Nah, vena cordis minimae itu venanya kecil-kecil dan langsung membuka ke step ruangan jantung. Nah, namanya lainnya itu Tebesian vein. Selanjutnya, korelasi klinis mengapa pasien tetralogy ovalot tampak cyanosis. Nah, jadi tetralogy ovalot ini akan menyebabkan right to left shunt yang mekanismenya itu nanti pulmonary stenosis menyebabkan tekanan ventrikel kanan naik sehingga darah itu melewati VSD ke sisi kiri masuk ke aorta. Nah, darah yang seharusnya masuk ke paru-paru karena miskin O2 itu jadi beredar ke tubuh menyebabkan cyanosis. Ada dua fenomena. Dead spell. Nah, dead spell ini aktivitas atau menangis itu bisa mempercepat cyanosis karena kebutuhan O2 meningkat dan aliran darah ke paru tidak mencukupi. CDC juga menyebutkan episode biru mendadak ini sebagai dead spell, sedangkan MSD menyebutkan sebagai hypercyanotic spell. Nah, tadi kan si Rusdi dia kalau jongkok jadi enakan. Itu karena jongkok itu bisa mendorong lebih banyak darah ke paru-paru. Selanjutnya ya ini mekanismenya, kalau ada aktivitas atau dead spell, ROVD obstruction menyebabkan tingkat tekanan di right ventricular meningkat, kemudian right to left shunt, darah miskin O2 malah masuk ke aorta menyebabkan cyanosis. Sedangkan saat jongkok, pembuluh darah femoral itu akan terkompresi sehingga tahanan perifer itu akan meningkat, menyebabkan tekanan aortanya juga meningkat sehingga menyebabkan left to right shunt menurun, aliran darah ke paru kembali meningkat, dan oksigenasi membaik. Kesimpulannya, yang pertama itu fetal circulation. Janin itu mengambil O2 dari plasenta, bukan dari paru-paru sebagai organ utama. Kemudian, tigasan utama itu ada ductus venosus, foramen oval, dan ductus atrausus mengalirkan aliran darah fetal. Nah, setelah lahir karena paru-paru mengembang, PVR itu akan turun, kemudian shunt fetal menutup PDA atau posterior descending artery. Pecten ductus atrausus, Ductus atrausus ini akan menetap sehingga left to right shunt dan overload paru-paru. Vaskularisasi jantung. Arteri koroner akan mensuplai miokard, vena jantung mengalirkan darah ke sinus coronarius lalu ke atrium kanan. TOF, tetralogy ovalot, right to left shunt menyebabkan cyanosis jongkok. Cyanosis jongkok itu bisa menyebabkan peningkatan tekanan perifer sehingga darah bisa lebih banyak ke paru-paru. Cukup sekian, terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata. Oke, selamat pagi. Perkenalkan, saya Raditya Pranjabinabil Kirono dengan NIM G00251167 dari kelompok A5 dengan asisten Mbak Kaila. Laporan praktikum 2, anatomi sinus paranasalis dan drainase meatus nasi, korelasi klinis pada sinusitis maksilaris. Laporan 2, pada saat musim hujan, Badi mengeluhkan hidung tersumbat yang berlangsung beberapa hari, disertai nyeri pada daerah pipi yang memberat pada saat menunduk. Ia juga merasakan lendir kental mengalir ke tenggorokan. Pada pemeriksaan, dokter mencurigai adanya peradangan pada sinus maksilaris yang berkaitan dengan gangguan drainase di meatus medius. Pertanyaan: A. Jelaskan sinus-sinus paranasal yang terdapat pada hidung beserta fungsinya. B. Sebutkan pembagian meatus nasi dan lubang muara atau drainase masing-masing sinus. C. Jelaskan mengapa sinus maksilaris lebih sering mengalami sinusitis dibanding sinus lainnya. Pertama, kavitas nasi atau ruang utama dari drainase sinus. Dia itu adalah struktur yang cukup kompleks, terdiri dari beberapa struktur-struktur kecil, seperti di bagian tengah itu ada septum nasi. Dia itu fungsinya untuk membagi kavitas nasi dari dextra dan sinistra. Kemudian di dinding lateral itu akan ada tulang-tulang, ada superior concha, middle concha, sama inferior concha. Nah, di bawah dari masing-masing penonjolan concha tersebut akan terbentuk sebuah meatus. Ada meatus superius, middle meatus, sama inferior meatus. Nah, meatus-meatus ini itu akan menjadi muara-muara dari beberapa sinus maupun dari kelenjar. Nah, sinus paranasalis ini ada 4,
ada di frontal, pada os frontal terletak di daerah dahi. Kemudian ada di os etmoid atau sinus etmoidalis, yaitu terletak di antara kedua orbita. Kemudian ada sinus sphenoidalis, yaitu di posterior cavitas nasi. Sama yang akan kita bahas ini ada sinus maxillaris, terletak di os maxilla di daerah pipi. Nah, sinus ini memiliki beberapa fungsi. Yang pertama itu meringankan tulang tengkorak, karena kalau tulang tengkorak itu full dengan tulang, itu akan lebih berat daripada jika ada ruang-ruang udara. Kemudian fungsi kedua itu adalah resonansi suara. Fungsi yang ketiga itu akan menghangatkan dan melembabkan udara pernafasan. Yang keempat, dia itu akan memproduksi mukus dan pertahanan mukosiler. Nah, pembagian meatus nasi. Nah, meatus nasi ini dibagi berdasarkan struktur konka. Jadi jika terletak di bawah konka nasalis superior, jadi ya meatus nasi superior. Kalau di bawah media, ya meatus nasi media. Kalau di bawah yang inferior itu meatus nasi inferior. Nah, akan tetapi pada struktur kavum nasi ini ada satu bagian yang unik. Dia menjadi muara dari sinus, tapi dia bukan meatus, yaitu adalah recessus sphenoethmoidalis yang terletak di bagian posterior superior dari kavum nasi. Nah, kemudian kita akan membahas muara drainase dari sinus paranasalis. Kita membahas ini urut dari tingkatan meatus inferior hingga ke bagian yang atas. Pertama, di meatus inferior dia tuh nggak ada muara dari sinus, tapi dia ada sebuah lubang, ductus nasolacrimalis, yang menyebabkan air mata itu bisa mengalir ke kavum hidung, kavum nasi. Kemudian di bagian meatus nasi medius itu akan ada beberapa struktur. Pertama ada sinus maxillaris, itu nanti akan keluar di hiatus maxillaris. Kemudian ada sinus frontalis di bagian depan, itu akan melewati ductus frontonasalis, kemudian melewati hiatus semilunaris. Kemudian ada di bagian etmoidalis itu ada dua, cellulae etmoidalis anterior dan media. Dia itu akan bermuara di bagian tengah. Nanti ada struktur untuk yang media itu di bula etmoidalis. Kemudian lanjut ke meatus nasi superius. Ini ada satu cellulae etmoidalis yang posterior, dan yang bagian yang terakhir itu ada recessus sphenoethmoidalis. Itu nanti akan menjadi muara dari sinus sphenoidalis. Nah, meatus nasi medius dan kompleks osteomeatal. Kompleks osteomeatal ini adalah sebuah area yang penting pada lateral kavitas nasi, terutama di sekitar area meatus nasi medius, karena area ini itu menjadi drainase dari beberapa sinus seperti sinus maxillaris, sinus frontalis, dan etmoidalis anterior dan media. Pada kondisi inflamasi atau edema mukosa, dia itu akan menyebabkan penyempitan ostium yang berakibat sekret itu tertahan, menyebabkan implikasi bahwa ventilasi sinus itu akan terganggu dan sinus akan lebih mudah mengalami peradangan. Nah, kenapa sih kok sinus maxillaris yang lebih sering sinusitis? Nah, kalau kita lihat pada gambar sinus maxillaris, ini tuh ukurannya paling besar di antara sinus lainnya, dan ostiumnya itu terletak relatif lebih tinggi pada dinding medial, sehingga untuk mengeluarkan dia itu akan melawan gravitasi. Serta drainase dari sekret ini itu bergantung pada mucociliary clearance. Nah, dia tuh nanti kan ostium itu nanti bermuara ke meatus nasi medius, yaitu medius lebih tinggi, dan dia itu juga dekat dengan akar gigi dan premolar atas. Korelasi anatomi dan gejala klinis. Nah, gejalanya badi itu tadi ada nyeri pipi. Nah, lokasi sinus maxillaris itu juga ada di regio pipi atau di os maxilla, dan nyeri saat menunduk. Nah, pada saat kita merubah posisi tubuh, cairan atau sekret tahanan sinus itu bisa aja berubah posisi. Dan yang selanjutnya itu ada hidung tersumbat. Ini ya karena inflasi atau sinusitis itu nanti akan edema mukosa sehingga ada penyempitan di daerah meatus. Lanjut ke tenggorokan. Terus ada drainase terganggu ya karena ostium ini tertutupi karena inflamasi, jadi ya sekret nggak bisa keluar dengan bebas. Nah, mekanisme sinusitis maxillaris pada kasus yang pertama itu akan ada infeksi atau iritasi mukosa dari hidung yang akan menyebabkan mukosa kavitas nasi atau meatus medius itu mengalami edema. Kemudian osteus nasal sinus maxillaris itu akan menyempit atau bahkan tersumbat sehingga drainase sekret itu terganggu. Sekret yang tertahan plus ventilasi sinus menurun akan menyebabkan tekanan sinus itu meningkat, menyebabkan nyeri pipi dan nyeri saat menunduk. Kesimpulan, yang pertama sinus paranasalis itu terdiri dari 4: frontalis, cellulae etmoidalis, sphenoidalis, dan maxillaris. Sinus itu berfungsi dalam resonansi suara, pengondisian udara, produksi mukus, dan meringankan tulang tengkorak. Drainase sinus bermuara di area berbeda pada kavitas nasi, terutama melalui meatus nasi. Ada superior, media, dan inferior. Sinus maxillaris itu akan bermuara di meatus nasi medius. Nah, kalau pada kasus badi, nyeri pipi, hidung tersumbat, postnasal drip, dapat dijelaskan oleh gangguan drainase dari sinus maxillaris di meatus nasi medius. Nah, kasus emang menyebut nyeri pipi saat menunduk, lendir kental ke arah tenggorokan,
dan kecurigaan sinus maksilaris akibat gangguan drainase meatus nasi medius. Mungkin cukup sekian laporan dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata.